Satu. Terimalah salam di dalam Dharma, namo Sang Hyang Adi Budaya, namo budaya, dan salam sejahtera bagi semua. Sang Buddha mengatakan, inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir, ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Itulah cinta dan pengorbanan seorang ibu untuk anak-anaknya. Kadang-kadang ketika kita masih remaja, masih muda, maidu, tidak mempercayai kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Di waktu kita masih muda, kita sering berani, kita sering membantah ucapan dan nasihat orang tua kita. Padahal kalau kita teliti, kita telusuri, ternyata kecerewetan dari orang tua kita, dari mama kita, bukan karena benci kepada anak-anaknya, karena satu bentuk kecintaan dan kepedulian yang begitu dalam, yang begitu besar kepada anak-anaknya. Bahkan ketika orang tua kita, ibu kita, mama kita menghadapi saat-saat sakit pun, ya, mereka masih mengkhawatirkan anak-anaknya nanti kalau ditinggal gimana. Itulah besarnya cinta dan kasih sayang seorang ibu. Dan masih banyak sekali pengorbanan-pengorbanan yang tidak terhitung banyaknya. Maka karena banyaknya pengorbanan dari seorang ibu, Sang Buddha membuat satu perumpamaan. Seandainya kau jinjing, kau pikul, kau bawa orang tuamu, karena beratnya orang tuamu sampai badanmu menjadi hancur, menjadi debu, kamu belum pernah dan belum pernah bisa membalas kebaikan-kebaikan yang diberikan orang tua, yang diberikan seorang mama kepada anak-anaknya. Begitu besar, tidak terhitung. Namun Bapak Ibu sekalian, bukan berarti seorang anak tidak mempunyai sarana, tidak mempunyai satu hal yang bisa membalas kebaikan dari orang tua. Sang Buddha mengatakan ada cara yang jitu bagaimana seorang anak bisa membalas kebaikan orang tua, yaitu menyadarkan kepada orang tua yang tadinya orang tua mungkin karena masalah, karena pengaruh usia dan sebagainya, males atau enggan untuk datang ke wihara, kita antar ke wihara untuk beribadah, untuk sembahyang. Ketika lupa, si anak mengingatkan tentang hal-hal yang baik, hal yang positif, hal-hal yang berguna untuk kehidupan yang akan datang. Itulah kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang anak untuk membalas kebaikan ibu kita atau mama kita. Keluarga besar almarhum Ibu Karuna Dewi yang saya hormati, pada kesempatan ini, pada hari ini adalah malam kembang. Kita lihat di depan ataupun di atas peti jenazah ada kembang masih segar, dan kebanyakan yang saya lihat biasanya bunga yang ditaruh di atas peti, ya, itu biasanya bunga segar. Ini sebuah pelajaran bagi kita. Bunga segar perubahannya langsung bisa kita amati, langsung kita lihat. Kita taruh masih segar, masih harum, nanti sore atau besok pagi sudah layu. Ini sebuah filosofi, sebuah pelajaran bagi kita, dan juga pelajaran bagi almarhum, bahwa kehidupan manusia halnya seperti bunga ini akan mengalami kelayuan, akan mengalami kering. Kita pernah hidup, kita pernah berkembang, namun hukum alami, yaitu hukum kematian, hukum ketuaan, akan berbicara lain. Pasti akan mengalami kematian sebagai satu-satunya, ya, hal sarana bahwa perubahan itu terjadi kepada siapapun. Maka kita memakai sarana bunga karena perubahannya begitu jelas, begitu nyata, kasat mata. Namun bunga di peti jenazah itu juga bisa berfungsi sebagai pelajaran, namun juga bunga di situ sebagai simbol penghormatan kita.
Bunga mempunyai ikatan emosional kepada yang telah meninggal. Saya menghanturkan, saya mempersembahkan keindahan sesuatu yang baik kepada almarhum diwujudkan dengan bunga. Ikatan emosional itu terjalin yaitu dengan kita memberi bunga. Bunga berfungsi bukan saja untuk kematian saja, untuk menyatakan ikatan emosional yang hidup juga bisa. Ada anak muda pacaran menyatakan cinta dan perhatian, itu dikasih bunga sebagai simbol, ya, menyatakan cinta dan kasih sebagai simbol dengan warna, dengan bunga. Dan juga di depan peti jenazah kita lihat beberapa sajian-sajian makan. Makanan yang disajikan itu bukan agar dimakan oleh yang meninggal, oleh almarhumah, bukan. Itu juga sebagai sarana bakti anak kepada yang telah meninggal. Ketika belum masih hidup, masih memerlukan sarana makan, sarana minum, seolah-olah masih membutuhkan itu. Semangat untuk bakti, semangat untuk terima kasih, semangat untuk merawat, itulah yang ingin disampaikan oleh pesan memberikan persembahan makanan-makanan itu. Semoga dengan selalu disimpatiki almarhumah, dengan selalu kita doakan melalui pembacaan doa-doa ini, dan juga sikap batin dari keluarga yang ditinggalkan untuk bakti akan mengkondisikan almarhumah menuju alam yang lain. Dan setelah menuju alam yang lain, alam bahagia tentunya, akan selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mempunyai kekuatan-kekuatan dalam memperjuangkan kehidupan ini. Semoga Sang Hyang Buddha, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa selalu menuntun arwah almarhumah selalu hidup berbahagia, tenang dan damai di alam yang sedang ditempati. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang kau lalui terang dan lapang. Sadu, sadu, sadu.